akhirnya Ika cerita orang Jogja itu datang, jamaah Jogja datang, saya pengen diajak gabung kan. Saya bilang, yaudah saya datang ke masjid. Saya datang ke masjid, orang pada tiduran setelah ba'da isya itu. Orang pada tidur, ada yang baru ngobrol, ada baru ngopi, ada yang baru taklim dan lain sebagainya di situ. Ini orang di masjid pada tidur di sini. Nggak ada faedahnya. Saya mikir nggak ada fadilahnya di sini. Bikin kotor masjid saja, saya bilang. Dalam hati kecil seperti itu. Akhirnya Roni pulang. Besoknya lagi mereka jamaah Jogja pada mau pergi, mau pulang ke Jogja lagi karena masa mereka buat khurud sudah habis. Jamaah Jogja itu saya datengin lagi. Datang, Mas Roni ini jamaah mau silaturahmi. Ya udah saya yang ke sana. Sorean saya datang ke situ. Sore-sore datang ke tempat. Jam 5-an habis ngobrol, ikut sholat maghrib, sholat isya, akhirnya ikut makan. Ikut makan bareng-bareng itu saya cuman keinget di masa waktu masih di jalan gitu. Orang ini kok makan pakai nampan bareng-bareng, saya bilang. Ustadz emang nggak ada piring makan pakai nampan, pakai tangan, saya bilang gitu kan. Ada sendok, ada piring, kenapa nggak dipakai gitu. Jawabannya simpel, gini Mas Roni, kita ini belajar makan pakai tangan, bukannya nggak ada piring, bukannya nggak ada sendok. Kita ini buat belajar berjamaah makan pakai tangan ini buat belajar menghidupkan sunnah gitu. Sunnah itu apa, saya bilang gitu kan. Itu udah ngaji, udah setahun ngaji tapi nggak ngeh gitu loh. Cuman taunya ke masjid baca Quran, udah nggak ada yang namanya silaturahmi, itu nggak ada pikiran gitu kan. Ngajak orang itu nggak ada pikiran itu. Akhirnya sunnah ini seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini belajar agar kehidupan kita ini yang setiap kita jalani, setiap kita lakukan menjadikan fadilah, menjadikan nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh gitu. Setelah makan, baru selesai saya tanya lagi. Kenapa ya kalau kebanyakan jamaah ini orang pakai celana di atas mata kaki, saya bilang gitu kan. Bukannya orang kalau pakai di atas mata kaki ini dibilang orang teroris, dibilang ini itu, saya tanyain gitu kan. Jamaah lagi tuh senyum sendiri ustadznya, senyum ketawa sama kawannya sebelah. Tanyain lagi. Gini Mas Roni, kita ini pakai, jawabnya ini nggak pakai dalil, nggak pakai ayat Al-Quran. Ajibnya ini mereka ini bisa jawab dengan apa yang teman-teman pahami, mudah dipahami, dijawab dengan logika. Gini Mas Roni, jamaah pakai celana 3/4, maksudnya di atas mata kaki. Di atas mata kaki ini bukan kita ini berusaha agar supaya celana kita ini tidak mudah terkena najis. Saya mikir, oh iya ya kalau lebih tinggi berarti nggak sulit terkena najis lah intinya kan di situ. Oh gitu ya. Dan ini juga sebagian dari sunnah baginda Rasulullah SAW. Ada ustadznya bilang gitu, saya jawab lagi, Ustadz, saya dulu di jalan pakai boot tinggi, pakai celana di atas mata kaki juga, berarti udah hidupin sunnah dong, saya bilang gitu kan. Nah, dari ustadz tadi, ustadznya bingung sama temennya lagi tuh, tengok-tengok kan gitu, nengok kanan, nengok kiri, mau jawab enggak juga takut ntar wah ini kalau bocah ini ngamuk gimana, marah dipukulin kita gitu. Oh iya bisa jadi Mas, bisa jadi tuh kan gitu. Berarti Roni dulu sama teman-teman di jalan makan nih bukan satu nampan, kalau dulu pakai satu pelepah pisang buat bareng-bareng, Roni sama teman-teman udah hidupin sunnah dong, saya bilang gitu lagi. Ustadznya mungkin kesel-kesel juga lucu gitu kan. Sampai akhirnya oh iya ya bisa juga Mas, itu kan juga berjamaah, bagus itu, bagus gitu doang. Tapi mau bilang enggak juga takut ntar kalau dipukulin. Mau bilang itu kan masih maksiat, masih ini masih itu. Mau bilang kayak gitu nggak berani, nanti takut ikutin dari belakang mungkin kan gitu. Sampai akhirnya cuman ustadznya bilang iyain aja terus itu. Sampai akhirnya penasaran, tertarik dengan kehidupan mereka juga. Saya penasaran dengan sesuatu hal yang belum Roni pernah alamin, saya penasaran gitu. Sampai akhirnya itu saya oke, saya ikut jamaah ini sekali saja, ini saya ikut, besok saya nggak bakalan ikut lagi, saya bilang. Cuman ngilangin penasaran. Dalam hati iya, udah buat mereka biar pada seneng saja Roni datang itu. Sampai akhirnya nggak itu pun saya penasaran kenapa sih kalau orang-orang pada 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Ada apa di angka 3 hari, 40 hari, 4 bulan, di masa itu ada apa gitu. Setelah itu saya nyobain buat 1 hari, 2 hari, 3 hari, terus nyobain 10 hari, nyobain 20 hari, sampai dari awal dari berbagai daerah di Solo, kabupaten, nyebrang sekarang di Jogja, sampai nyebrang di Semarang, nyobain 20 hari 20 hari gitu, ketemu dari majelis-majelis Semarang juga, ada yang namanya Majelis Cah Hijrah Semarang. Nah, berawal dari situ, berawal dari
Khuruj itu dari jamaah Khuruj itu Rani bisa keliling. Oke. Jadi awalnya ya benar-benar karena penasaran itu tadi. Iya cuman penasaran aja, nggak ada pikiran nanti di sana ketemu si fulan, undang ini. Nggak ada pikiran, cuman orang di sana kegiatannya orang pada bawa kompor, bawa beras, bawa bekal semuanya kan, bawa pakaian, masak sendiri, nyuci sendiri situ. Saya penasaran. Ini kelihatannya asik nih adventure kayak gini kan, perjalanan kayak gini kelihatannya asik gitu. Waktu itu di Semarang gitu nggak ada jamaah, pindah jalan kaki, diusir di masjid nggak diterima, pindah lagi jalan kaki sama jamaah gitu, perjalanan gitu.